Kembali di Newsline dan trending topik yang kedua ini kita membahas soal istilah yang sedang tenar sekali. Jadi kemarin dipakai terlihatnya seperti ngetes lawan debat ya begitu. Tapi ternyata jadi ramai sebenarnya apa itu greenflation. Ini juga menjadi trending pencarian dengan 8.000 pencarian. Betul. Seperti Anda saksikan ini. Ya, dari segi makna sih greenflation itu inflation ya adalah istilah yang menggambarkan situasi kenaikan harga materi dan energi akibat dari transisi atau perubahan ke energi hijau begitu. Jadi kata greenflation ini semakin tenar ya karena semakin banyak negara-negara yang juga sudah memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan dengan melakukan transisi penggunaan ke energi yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Ya, karena trennya ingin pindah ke energi hijau meningkat, suatu negara ini butuh pakai bahan material pendukung yang harganya juga jadi naik turun. Karena bahan untuk transisi energi hijau mahal, jadi negara ini harus mengeluarkan biaya banyak untuk beli bahan-bahan mahal tadi. Nah, greenflation ini juga bisa terjadi kayak misalnya membuat harga bahan logam seperti timah, aluminium, tembaga itu meningkat karena bahan ini sering digunakan untuk menciptakan transisi energi hijau. Banyak dipakai, permintaan makin banyak, harganya jadi naik begitu. Nah, waktu itu kan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran menyebut greenflation ini terjadi di sejumlah negara yang dia termasuk di Prancis. Salah satunya waktu itu ada demonstrasi yang dipicu oleh greenflation ini karena sistem pajak yang memberatkan katanya tidak sepadan dengan kualitas hidup masyarakat di sana. Nah, peserta demo kemudian menuntut semacam kenaikan upah minimum, peningkatan kualitas hidup hingga transparansi dari pemerintah jika memang terus akan menerapkan green inflation ini begitu. Nah, kenapa sih bisa menyebabkan dampak seperti itu ya? Karena mungkin harganya tadi yang dibilang cukup mahal. Di Jerman juga ini ada kejadian petani di sana akhirnya berunjuk rasa karena harga diesel untuk kebutuhan pertanian naik karena dikenakan pajak. Jadi di sana itu seperti dipaksa untuk pindah ke energi hijau dengan cara dimahalin bahan bakarnya. Tapi kan ini kan juga nggak bisa kaget lah ya warga ya. Jadi mereka juga berontak. Tadi ada di Prancis dan juga Jerman. Untuk membahasnya kita juga sudah terhubung dengan Mas Rifki. Mas Teguh Rifki selaku analis ekonomi, kita akan tanya-tanya nih ya mengenai greenflation. Selamat siang Mas Rifki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Jadi gimana nih Mas Rifki kalau penjelasan secara lebih mudahnya agar bisa diterima oleh masyarakat terkait greenflation ini seperti apa sih? Oke, makasih Mas Anggi dan Mbak Naila. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Anggi dan Mbak Naila itu sebetulnya sudah cukup merangkum ya apa itu greenflation. Jadi greenflation ini adalah kenaikan tingkat harga karena adanya rencana transisi energi oleh pemerintah. Kemarin juga sempat disebutkan contoh adanya kasus di Prancis saat kemudian pemerintah Prancis mendorong transisi energi atau transisi iklim yang lebih agresif dengan cara meningkatkan pajak terhadap bahan bakar minyak atau BBM. Sehingga kemudian harusnya masyarakat dan dunia usaha ini lebih terinsentif untuk menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan ketimbang BBM fosil. Tapi kemudian di Perancis ini dilakukan secara sangat agresif. Sehingga kemudian masyarakat nggak siap, harga-harga kemudian meningkat, dan ini menimbulkan penurunan daya beli dari masyarakat yang kemudian menimbulkan protes secara luas di masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu konsep greenflation. Sebetulnya ini semua negara juga sedang melakukan transisi energi. Tapi yang menjadi isu sekarang adalah bagaimana melakukan transisi energi ini secara smooth. Quote-unquote smooth dalam arti bagaimana transisi energi ini bisa dilakukan dengan mengukur kesiapan masyarakat, baik itu daya beli, baik itu kesiapan dalam menggunakan energi hijau di kehidupan sehari-hari, dan kesiapan infrastrukturnya. Nah, inilah yang memang menjadi isu atau tantangan tidak hanya dari pemerintah Indonesia atau Prancis, tapi negara seluruh dunia. Karena memang ini adalah isu lingkungan, gitu. Kita tahu transisi energi adalah isu lingkungan. Tapi kalau dilakukan secara tidak hati-hati, ini kemudian menjadi isu politik. Di mana kalau kemudian isu politik justru masyarakat menjadi antipati atau menjadi tidak simpatik dengan rencana transisi energi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita maunya adalah transisi energi ini justru didukung oleh semua elemen masyarakat, baik dari masyarakat itu sendiri, dunia usaha, dan juga berbagai komunitas. Sehingga ini yang kemudian menjadi tantangan ke depannya. Mas Rifki, jadi kan greenflation ini kan adalah inflasi yang terjadi karena transisi ekonomi hijau begitu ya. Gara-gara mereka buru-buru mau ekonomi hijau,
tidak punya sumber daya alam akhirnya membeli dan membebaninya itu ke pajak. Nah ini kan kejadian di negara-negara yang sebenarnya sumber daya alamnya sedikit. Indonesia itu sumber daya alamnya gede banget gitu. Apakah greenflation memang sudah di depan mata kalau di Indonesia? Apakah memang bisa kita bandingkan Indonesia dengan Perancis? Sebetulnya enggak. Jadi kalau kita dengan Perancis itu sebetulnya sangat jauh kondisinya. Jadi mungkin yang ingin saya highlight satu lagi itu adalah greenflation ini bukan suatu kebijakan atau langkah yang diambil pemerintah, tapi greenflation ini adalah akibat dari langkah-langkah yang diambil pemerintah. Jadi contoh kalau pemerintah misalnya menaikkan harga BBM terlalu tinggi, itu kan sebetulnya rencana pemerintah melakukan transisi energi. Tapi kemudian muncul inflasi. Nah, ini adalah greenflation. Gimana memitigasi greenflation? Tentu perlu dengan langkah-langkah lain untuk meminimumkan dampaknya terhadap masyarakat. Sebetulnya kalau diperhatikan kita baru-baru ini paling tidak kalau saya nggak salah itu di September 2022 pemerintah kan juga sebetulnya sudah menaikkan harga BBM. Itu waktu itu kita tahu harga Pertalite, harga Pertamax, dan kelompok BBM lainnya itu kan dinaikkan oleh pemerintah. Nah itu menimbulkan inflasi yang cukup signifikan. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah waktu itu kemudian dibarengi dengan penambahan bantuan sosial, jaring pengaman sosial, sehingga kemudian masyarakat yang daya belinya rendah, masyarakat miskin, masyarakat rentan relatif tidak terdampak dengan agenda transisi iklim ini. Nah ini yang mungkin luput atau tidak dilakukan di Prancis, sehingga terjadi kenaikan harga secara masif, masyarakat daya belinya turun, kemudian terjadi protes. Ini sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini sudah dilakukan perlahan oleh berbagai negara lainnya, dan ini membuat transisi energi cenderung berjalan lebih smooth atau lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan apa yang terjadi di Perancis. Jadi kalau kita lihat di Indonesia memang sumber daya alam kita banyak, tapi tentu kalau misalnya pemerintah mau mendorong ke energi yang lebih terbarukan, energi yang lebih hijau, pasti ada implikasi harga gitu. Bayangkan misalnya Mas Anggi, Mbak Naila tadinya yang belinya itu pakai BBM, terus kemudian harus switch misalnya ke mobil listrik. Kita aja tahu sekarang harga mobil listrik, motor listrik itu kan lebih tinggi dari harga mobil dan motor biasa. Pasti terjadi kenaikan harga, pasti terjadi penurunan daya beli. Nah ini yang perlu dinavigasi oleh pemerintah agar kalau masyarakat melakukan shifting terhadap sumber daya energi yang lebih green, apakah ini daya belinya terganggu atau tidak. Gitu. Tidak hanya dari kendaraan saja misalnya, tapi dari misalnya listrik perumahan, lalu kemudian penggunaan kemarin juga di debat dicontohkan penggunaan botol plastik dan botol kaca gitu. Jadi itu kan kita sering sekali beli botol plastik itu karena memang alternatif yang lebih murah ketimbang kita membawa botol sendiri gitu. Jadi efek-efek kenaikan harga ini perlu dimitigasi oleh pemerintah. Ini nggak hanya di sektor energi seperti yang Mas Anggi sampaikan, tapi menyeluruh gitu di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nah, Mas Rifki, tadi kan kita sudah melihat ya contoh-contoh implementasi ekonomi dan energi hijau gitu ya di tanah air dan langkah-langkah antisipasinya nih untuk ke depannya. Tapi kalau kita kan juga masih memiliki tarif impor yang dikatakan cukup tinggi ya untuk barang-barang ramah lingkungan nih Mas Rifki. Berarti solusinya apa? Apakah pemerintah harus memfasilitasi misalnya tarif impor yang lebih murah untuk barang-barang ramah lingkungan atau apa lagi nih yang perlu dipikirkan oleh pemerintah ke depannya? Iya, betul Mbak Naila. Jadi salah satunya adalah tarif impor yang lebih bersahabat untuk produk-produk yang kemudian mendukung transisi iklim. Tapi di luar itu sebetulnya sudah ada beberapa inisiatif pemerintah yang mendorong transisi iklim ini bisa lebih murah. Contoh misalnya perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di renewable energy atau misalnya di nikel sebagai bahan baku baterai. Itu kan pemerintah berikan tax incentive, tax deduction yang kemudian membuat ongkos produksinya ini bisa lebih murah. Satu hal yang mungkin perlu dicatat saat ini adalah teknologi terhadap renewable energy memang relatif lebih mahal gitu. Jadi contoh misalnya di pembangkitan listrik pasti lebih murah menggunakan batu bara dibandingkan dengan green energy gitu. Nah, ini memang cukup umum dengan teknologi-teknologi baru. Kita lihat sepanjang sejarah misalnya pertama kali komputer keluar harganya sangat tinggi. Handphone pertama kali keluar sangat tinggi, mobil sangat tinggi. Tapi seiring berjalannya waktu akan terjadi penurunan harga teknologi secara drastis. Nah, kita memang sekarang masih dihadapkan dengan harga teknologi renewable energy ini yang masih sangat tinggi.
Tapi berbagai riset menunjukkan harusnya dalam beberapa tahun ke depan ini harganya sudah jauh lebih bersahabat sehingga transisi energi lebih mudah. Tapi in the meantime di saat ini harganya sedang tinggi, memang harus banyak insentif dan kemudahan yang pemerintah berikan sehingga inflasi yang berpotensi muncul dari transisi iklim ini bisa diminimumkan sehingga dampak terjadinya greenflation ini bisa minimum dan tidak berdampak terhadap aspek sosial bahkan politik di masyarakat. Baik, Mas Rifki, jadi kalau misalnya bicara soal greenflation ini, dampak dari transisi energi, kalau menurut Mas sendiri, kitanya sendiri Indonesia itu sudah mana? Sudah sampai mana transisi energinya? Sudah komitmennya sudah jelas atau tidak? Karena dari bauran energi aja kita tuh masih jauh dari target. Untuk EBT-nya sendiri juga ternyata targetnya diturunin karena nggak nyampe-nyampe. Gimana tuh Mas? Iya, jadi memang kita masih banyak isu, terutama transisi energi terhadap energi hijau. Mungkin satu hal yang perlu di-highlight adalah sejauh ini kita kalau mau melakukan transisi energi itu kan kita harusnya memiliki harga energi hijau yang lebih murah ketimbang harga energi fosil gitu sehingga masyarakat mau beralih. Tapi sejauh ini harga energi fosil di Indonesia masih sangat-sangat rendah gitu, masih sangat-sangat kompetitif. Bukan karena harganya itu by market price kompetitif, tapi memang sejauh ini masih banyak subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap BBM fosil, terhadap Pertalite, Pertamax, terhadap batubara. Ini masih banyak subsidi yang diberikan oleh pemerintah, sehingga harganya relatif jauh lebih bersaing ketimbang green energy. Nah, inilah yang pemerintah coba pelan-pelan lakukan, kurangi subsidi di energi-energi yang menghasilkan polusi. Tapi tentu ini tidak mudah. Ini perlu dilakukan secara gradual agar tidak terjadi social unrest di masyarakat. Jadi selain tadi insentif diberikan ke green energy, pemerintah juga perlu secara konsisten dan bertahap mengurangi subsidi yang saat ini masih sangat besar diberikan terhadap bahan bakar yang memang masih menghasilkan polusi. Bahkan kalau kita lihat dari postur APBN, ini per 2022, memang kita belum lihat angka terbaru di 2023, tapi di 2022 subsidi pemerintah terhadap BBM yang menghasilkan polusi itu bahkan mencapai sekitar 500 triliun gitu. Itu sekitar 20-an% dari APBN kita. Jadi kita lihat bahkan dari size subsidi yang pemerintah berikan terhadap energi yang menghasilkan polusi ini masih sangat besar. Apakah tidak bisa dikurangi? Ini menjadi pertanyaan dari aspek politik gitu, karena tentu ini perlu dilakukan secara gradual. Kita tahu setiap pemerintah mengurangi subsidi BBM pasti diikuti dengan demo atau protes yang cukup besar oleh masyarakat, sehingga inilah yang tricky dari sisi public policy ke depannya. Oke, Mas Rifki, bagaimana lalu selanjutnya Indonesia bisa mencontoh negara-negara lain yang mungkin sudah lebih dulu atau sukses nih ya menerapkan transisi ekonomi dan energi hijau. Jadi kalau Mas Rifki katakan langkahnya harus smooth ya agar tidak menimbulkan kekagetan di masyarakat. Nah itu butuh waktu berapa lama sih bagi Indonesia sendiri? Ini tricky karena contoh begini, misalnya di Nigeria saja itu mengurangi subsidi BBM selalu gagal karena setiap pemerintah berusaha mengurangi subsidi BBM terjadi demo buruh, terjadi demo masyarakat, sehingga kemudian pemerintah tentu perlu menimbang political cost dari menjalankan ini. Kita pun tahu bahkan di pemerintahan ini kan semuanya juga nego politik, sehingga kemudian kebijakan ini perlu dilakukan yang mendapat dukungan dari seluruh aspek baik kementerian maupun dari sisi masyarakat. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana kemudian mengurangi subsidi BBM, bagaimana transisi energi ini dikaitkan dengan isu-isu yang dekat dengan masyarakat. Contoh isu kemiskinan, isu ketimpangan, isu sosial. Jadi saya rasa di 2022 itu adalah contoh sukses saat kemudian pemerintah menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi BBM, tapi kemudian uangnya dialihkan untuk belanja sosial gitu. Nah, kedepannya perlu lebih banyak lagi inisiatif yang memang didukung oleh masyarakat. Contoh misalnya pemerintah ini mau mengurangi subsidi BBM. Ini dinarasikannya adalah bahwa pemerintah bisa meningkatkan katakanlah program
program bansos, program misalnya kartu prakerja, kalau kita mampu mengurangi subsidi BBM sebesar sekian. Seberapa cepat ini tergantung dari political willingness, terutama dari nanti pemerintahan berikutnya gitu. Jadi kita perlu lihat bahwa sebetulnya aspek transisi iklim ini bukanlah aspek yang cukup diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Beda dengan negara maju, masyarakatnya sangat aware dengan aspek transisi energi. Di Indonesia ini bukanlah katakanlah quote-unquote program pemerintah yang seksi di masyarakat. Yang seksi di masyarakat adalah terkait dengan kemiskinan, ketimpangan, penciptaan lapangan kerja, sehingga pengurangan subsidi BBM misalnya dalam konteks transisi energi perlu dibungkus dengan narasi-narasi sosial yang memang masyarakat lebih memperhatikan tadi. Baik. Ya. Terima kasih Mas Rifki, selaku analis ekonomi sudah bergabung dan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif ya mengenai greenflation pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Mas Rifki. Terima kasih Mbak Nela, Mas Anggi. Selamat siang. Selamat siang. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Kami akan membahas trending yang ketiga berkenaan dengan kecelakaan bus. Anda masih merasa safe kah ketika traveling atau berjalan atau juga jalan-jalan menggunakan bus? Ini akan kita bahas karena sepertinya memang butuh evaluasi bagaimana supaya kita tetap nyaman menggunakan bus. Sementara banyak sekali kasus-kasus bus yang kecelakaan. Nah, kami akan bahas selengkapnya untuk Anda sesaat lagi.